Iya, sudah. Baik, selamat malam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Organisasi Berkas Primer. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya selaku moderator, saya bernama Roslin Vanda Dumais, dan teman-teman saya. Saya atas nama Muhammad Rizal. Perkenalkan, nama saya Daud Manggara. Perkenalkan, nama saya Graciela Megawiranti. Baik, sekarang kita masuk pada presentasinya. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, Daud Manggara. Organisasi berkas. Terdapat jenis organisasi berkas primer yang mempunyai cara yang berbeda-beda untuk memproses dan mengakses berkas, yaitu sekuensial pada pengorganisasian sekumpulan catatan ke dalam sebuah berkas memerlukan sebuah cara, dan cara paling dasar untuk melakukan hal tersebut adalah organisasi berkas sekuensial. Indeks sekuensial. Organisasi file indeks sekuensial adalah kombinasi dari organisasi file sekuensial dan organisasi file relatif. Ini adalah metode yang efektif untuk mengatur koleksi rekaman yang perlu diakses secara berurutan atau langsung berdasarkan nilai kunci. Selanjutnya, struktur file indeks terdiri dari 3 bagian, yaitu primer data area, daerah data utama yang diurutkan secara sekuensial dan berbagi menjadi blok fisik dengan pointer atau nomor rekord yang tetap. Indeks area, daerah indeks untuk tiap blok daerah data utama. Isi dari indeks area merupakan rekor pertama dari setiap blok sekuensial. Overflow area, daerah ruang bebas untuk menyimpan rekor baru selama penyimpanan file langsung. Jika kita akan menambah sebuah catatan pada berkas sekuensial, catatan tersebut akan berada pada bagian berkas akhir. Jadi tidak berarti catatan tersebut akan disimpan berurutan secara numerik pada sequential file organization. Medan data. Di dalam medan data terdapat nilai yang dapat menghasilkan sebuah rekam. Isi dalam sebuah medan sangat bergantung kepada atribut yang dimiliki pemilik record. Nilai tersebut nantinya akan dijalankan proses komputerisasi. Nilai-nilai dalam medan haruslah tunduk pada tipe nilai, domain, kapasitas, byte, maksimum, dan lain sebagainya yang dimiliki medan tersebut. Rekaman data. Rekaman atau record adalah sekumpulan data yang disusun dari tipe data yang sama atau tipe data yang berbeda. Atau record adalah kumpulan berbagai medan yang mempunyai item data. Data mahasiswa contohnya dapat disimpan dengan cara seperti yang digambar di bawah ini. Baik, selanjutnya berkas data. Suatu berkas adalah kumpulan dari record-record atau rekaman yang saling terhubung dan disimpan di dalam penyimpanan komputer. Contohnya seperti alat penyimpanan eksternal, yaitu penggerak disk. Dengan disk magnetiknya, suatu disk tersebut akan memiliki identitas yang diketahui oleh sistem operasi dan memiliki struktur yang ditentukan sendiri oleh sistem berkas. Contohnya
berkas tentang mahasiswa di universitas, kita bisa melihat bahwa identitas atau entitasnya yaitu dengan mahasiswa, nomor mahasiswa, jenjang program studi, dan dosen wali, SPP, dan data lainnya. Dan yang membuat sehingga terjadinya data untuk mengetahui data-data yang nanti akan disimpan oleh sistem berkas. Selanjutnya, di dalam berkas data terdapat directory file. File directory ini ialah suatu proses di dalam memori atau disk yang di dalamnya terdapat data seperti ruang yang sudah tersedia untuk file tersebut, nama file, ruang yang sudah digunakan, pemilik file, pemformatan file dari record-recordnya, informasi data lain, dan struktur file. Kemudian terdapat juga fetch record, ialah waktu yang diperlukan untuk mengambil sebuah record dari suatu file dan dapat dirumuskan dengan TY, dan fetch record bergantung dengan dua hal seperti berikut. Waktu yang diperlukan harus menyimpan dan untuk menyimpan head atau pembaca disk di lokasi record tersebut tersimpan. Dan yang kedua yaitu pembacaan yang benar. Selanjutnya terdapat record size atau R. Record size adalah jumlah ruang yang diperlukan untuk satu ukuran sebuah record. Biasanya record size sendiri lebih besar dari ruang setiap atribut record itu sendiri. Contohnya seperti record, terus pagar 2 nip. Nah, ini terus terdapat 8 byte, namanya 21 byte, alamat 31 byte, mata pelajaran 11 byte, total 71 byte. Melihat contoh di atas, secara logika totalnya adalah 68 byte, tetapi realistisnya dibutuhkan ruang yang lebih besar dari 68 byte untuk setiap record-recordnya. Selanjutnya terdapat get next record atau TN adalah waktu yang diperlukan untuk mencari record berikutnya. Dan bila record berikutnya berada pada posisi yang sama dengan record sebelumnya, maka lebih dapat minimalkan waktu yang dibutuhkan. Jadi, di sini maksudnya ukuran itu sendiri adalah byte-byte. Setiap byte-byte ini termasuk dalam ukuran atau size dari record tersebut untuk setiap atribut-atributnya. Selanjutnya terdapat insert record atau TI, yaitu waktu yang diperlukan untuk menyisipkan suatu record dan memiliki nilai waktunya singkat serta juga dapat bernilai panjang. Insert record ini bernilai besar bila insert yang dilakukan pendek atau awal tracknya kecil. Insert record ini juga bernilai kecil bila insert yang dilakukan di akhir track, kecuali bila ada penyediaan tempat khusus pada track. Kemudian, insert record besar bila penambahan suatu record menyebabkan pergeseran record sesudahnya. Di sini terdapat gambar dari insert record. Dari sini kecil bila penambahan suatu record tidak menyebabkan pergeseran dari record sesudahnya. Jadi di sini dia bergeser sesuai dengan yang diperintahkan. Jadi di sini terdapat F, tapi setelah itu selanjutnya di sini terdapat F. Selanjutnya di insert record yang dikasih kosong ini dia bergeser ke sebelah kanan. Jadi dia apa nih? Pergeseran record sesudahnya seperti itu. Selanjutnya appending record, penambahan record di akhir file. Setelah record terakhir atau setelah record terakhir, alamat log sebelumnya atau terakhir dari file hampir selalu dijaga dalam directory untuk membuat akhir file lebih mudah untuk melokasikan. Terus selanjutnya ada update record atau TU. Penghapusan record perubahan dapat menyebabkan record ditulis ulang nanti karena perubahan lokasi. Jadi bisa dilihat jika record ditambahkan maka di sini akan dari record terakhir setelah record yang ditambahkan. Setelah itu yang namanya appending record. Update record bila record D dihapus maka akan terjadi pembacaan dan penulisan ulang record E, F, dan seterusnya. Seperti yang ada di gambar. Ini sebelum dan ini sesudah.
Selanjutnya, dalam berkas data juga terdapat pengukuran kuantitatif atau ukuran performansi dari suatu file. Perlu adanya pengukuran terhadap jumlah hal-hal yang berhubungan dengan waktu pengaksesan untuk mengkoreksi kinerja suatu sistem organisasi file. Hal-hal tersebut yaitu R adalah banyaknya penyimpanan yang dibutuhkan suatu record, TF adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengambil record, TN adalah waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan record berikutnya, TI adalah waktu yang dibutuhkan untuk memperbaharui file dengan cara menyisipkan suatu record. TU adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah suatu record. TX adalah waktu yang dibutuhkan untuk membaca ke seluruh file. Dan TY adalah waktu yang dibutuhkan untuk menggabungkan kembali file. Seperti yang tadi kita sudah jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, Selanjutnya kita masuk pada pile atau tumpukan. Pile merupakan struktur paling sederhana. Struktur ini jarang digunakan secara praktis, secara sendirian, tetapi merupakan basis evaluasi struktur lain. Pile merupakan dasar evaluasi bagi struktur lainnya. Istilah pile juga dapat digunakan dengan istilah lain, yaitu file head, atau ada juga yang mengistilahkan file sequence. Beberapa bahasa pengungkapan seperti basit, file, atau II menyebutkan sebagai pile disebut file sequence dengan ketat. Seperti di gambar dijelaskan tentang pile itu sendiri, teman-teman bisa lihat di dalam gambarnya. Penggunaan pile dapat dibuat pada waktu dikelompokkan utamanya dalam pemrosesan data yang tidak mudah untuk dikelompokkan atau dikumpulkan. Pile juga biasa diperlukan untuk mengelompokkan data sebelum terjadinya pemrosesan data. Analisa dalam file pile menjadi sangatlah rumit karena waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali beberapa record dengan menggunakan statistik. Kelebihan dan kekurangan dari pile itu kelebihannya itu kemudahan untuk diciptakan, panjang record dan format record yang bervariasi. Pile tidak memiliki ketentuan ketika record data tersebut dimasukkan. Selanjutnya kekurangannya yaitu pile sulit melakukan pencarian data. Ukuran record yang bervariasi dan elemen data yang berbeda-beda menyebabkan record dalam file pile menjadi sulit ketika hendak dicari. Waktu pengaksesan lambat dan jarang digunakan untuk pemrosesan. Kinerja pile, record size, karena nama dan data dalam panjang yang variabel, 2 karakter pemisah, dan atau dalam contoh di atas disimpan untuk menandai setiap elemen. Record size dihitung nilai ukuran atribut data dan nilainya berikut koma tanda sama dengan yang digunakan sebagai karakter pemisah dan tanda-tanda lainnya. Fat record atau TF, karena data tidak tersusun secara baik maka nilai TF relatif tinggi. Waktu yang diperlukan untuk melokasikan satu record dalam suatu file adalah tinggi karena semua record harus dilakukan penelusuran untuk melokasikan satu data item. Selanjutnya get next record atau TN. Selama tidak ada pengurutan record disediakan dalam satu pile, pengganti record secara potensial bisa di setiap tempat dalam file. Karena posisinya tidak diketahui, maka waktu yang diperlukan untuk menemukan record pengganti yang berubah-ubah itu TN sama dengan TF, dengan asumsi bahwa informasi dari record sebelumnya perlukan untuk penelusuran record pengganti. Kemudian insert time adalah waktu yang diperlukan untuk menyisipkan satu record baru ke dalam satu file pile. Prosesnya berlangsung cepat karena record yang ditambahkan akan disimpan di akhir file bila alamat akhir dari file diketahui.
satu record baru yang ditetapkan ditambahkan ke ujung dan akhir dari pointer diperbarui. Kemudian update record dalam satu file atau TU. Pembaruan satu record berisi lokasi dan record lama yang invalid dan menulis satu record baru kemungkinan lebih besar. Record berada di akhir file. Maka TU sama dengan TRW bila ukuran record tetap sama dengan bila ukuran record tetap TF tambah TRW tambah TI bila ukuran record berubah. Read entire file file atau pembacaan seluruh file atau juga disebut TX. Satu, penelusuran lengkap dalam file organisasi memerlukan membaca file sampai akhir. Record tanpa mencocokkan atau atribut yang cocok aspal dihapus dengan terlebih dahulu diurutkan atau sort. File yang sort disediakan secara serial dari nilai-nilai atribut. Dapat menghasilkan file yang tidak terlalu panjang dari file sederhana. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kelompok kami. Kami telah selesai mempresentasikan atau membaca presentasi kami. Selanjutnya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan yang kami lakukan. Sekian dari kami, terima kasih. Karena kita